Alhamdulillahilladzi ayyadal muhajirin wal mujahidin fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua telah bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan langkah ibu bapak semua ke tempat yang sangat mulia ini, duduk itikaf di tempat yang sangat mulia ini akan menjadikan ladang amal ibadah, akan mendapatkan nilai prestasi timbangatilah menuju ridho surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang berpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak umat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah akan menyampaikan tentang bagaimana sebagai manusia yang bermanfaat. Saya teringat dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang bermanfaat buat manusia. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja sholat, puasa, zakat, haji, tetapi jikalau kita sudah berinvestasi, memberikan suatu kontribusi, memberikan sesuatu yang baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat manusia. Hari ini kita rasakan Indonesia seperti ini dengan dinikmati oleh kita-kita. Dulu para pahlawan, para pejuang mengorbankan manfaat, ternyata baik tenaga, hartanya, pikirannya, bahkan nyawa pun rela mengorbankan demi kita Indonesia. Kurang lebih 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda, Portugis, Jepang. Berarti para pahlawan pejuang yang sudah
gugur di medan perang, sudah memberikan manfaat buat kita. Kenapa? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Alhamdulillah. Manfaat sekarang, dulu boro-boro bisa seperti ini. Boro-boro tidak bisa kondusif, nyaman ibadah. Sekarang sudah merdeka. Artinya kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan bulan ini, yakni bulan Agustus, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah bagaimana tugas kita. Mari kita jaga, mari kita pelihara, mari kita manfaatkan waktu ini yang sebaik-baiknya. Sebab tadi jelas manfaat kita itu bukan ibadah sholat saja, tetapi apa yang kita mampu, hartanya, tenaganya. Bahkan saya teringat dalam sebuah hadis, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kerjakanlah duniamu seolah-olah kita hidup selama-lamanya, dan kerjakanlah akhiratmu seolah-olah kita mati besok. Bapak sekarang usia sudah 5, kepala 6. Bisa jadi, ya Allah, kami sudah tua, bagaimana kami berikan suatu investasi buat cucu dan anak. Mari kita menanam kebaikan, contoh menanam pohon duren, menanam pohon kelapa. Walaupun usia kita seperti ini, nanti akan bermanfaat buat siapa? Dimakan oleh anak istri, dimakan oleh cucu, insya Allah. Maka kita semangat menjaga wajah, semangat tinggi dunia kita jangan kita lalaikan. Untuk apa? Ad-dunya majratul akhirah. Dunia untuk investasi bekal akhirat. Ini Masjid Lipo tidak mungkin bisa bagus seperti ini tanpa ada kebersamaan. Betul nggak Pak? Yang bagus ini ada yang tenaganya, pikirannya, hartanya bisa seperti ini. Maka kita investasikan yang mampu manfaat, apalagi manfaat untuk hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia. Betul nggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami dunia ini mudah-mudahan menjadi ladang amal kita, bertanam, mencocok tanam kebaikan kita. Bapak-bapak, hari ini ada rezeki, mari kita sedekahkan. Bahkan sudah tradisi ada istilah Jumat Barok Berkah, ada subuh sedekah subuh. Betul nggak Pak? Masya Allah. Bapak-bapak bangun jam 2 malam, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubah, baca Quran, beres berangkat ke masjid. Di masjid kita, begitu masjid, berikan walaupun sedikit infak sedekah, niatkan berkah sedekah subuh. Sebelum melihat dunia, sebelum terbit matahari, diawali dengan infak sedekah bermanfaat, baik duafa yatim, pembangunan masjid untuk fasilitas, insya Allah tabungan untuk akhirat, insya Allah. Mari kita sama-sama evaluasi buat kita. Bahkan Pak, orang yang berinvestasi banyak amal bermanfaat manusia. Contoh, infak sodako, banyak berikan kebaikan. Satu, Allah akan hilangkan berbagai macam musibah, bencana, dan penyakit. Ulang lagi, bapak-bapak sering bersedekah buat yatim piatu, buat apa, buat mesin, memberikan tabungan untuk investasi akhirat. Satu, Allah akan jauhkan berbagai macam musibah, bencana, dan penyakit, insya Allah. Sekarang kah
Banyak penyakit-penyakit ya Allah, ternyata banyak musibah di mana-mana, termasuk inilah menjadi teladan amal. Kalau di negeri kita, di kampung kita, di rumah kita banyak bertasbih, berzikir, bersedekah, manfaat buat masyarakat. Manusia hidup tidak bisa sendiri tanpa orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, maka disinilah kita harus berikan sesuatu kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tadi, kalau kita seperti ini, sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ternyata Allah akan kemudahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau seandainya suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah banyak berzikir, bertasbih, banyak bersedekah, bangun malam, maka Allah turunkan keberkahan kepada kita. Sebaliknya, walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kita ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, banyak maksiat, banyak terutama melanggar hukum Allah, naudzubillah akan turunkan bencana dan musibah. Naudzubillah min dzalik. Satu. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Pak. Masya Allah. Tadi kita dari rumah sakit ke sini berapa langkah? Mau sholat ke sini naik tangga, naik jembatan, dihitung, Pak. Langkah kita mau sholat, mau taklim, kiri kanan pepohonan, dedaunan, binatang-binatang, ribuan sayap malaikat, termasuk binatang di laut, mendoakan istighfar, ngadoakan kepada kita yang dalam taklim ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan langkah kita, amal kita jelas Pak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu bihi tariqun ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk taklim, untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan menuju jalan surga. Alhamdulillah. Kan ibu, bapak bumi pernah mendengar ibu-ibu ya lagi qasidah, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri, amal soleh yang bermanfaat, baik manfaat buat pribadi, buat orang lain, insya Allah. Maaf punten Pak, kita punya gaji dari atasan, persentase itu ada hak milik orang lain, bagi untuk investasi akhirat, untuk masa depan, untuk kebutuhan keluarga, supaya barokah, ziyadatul khair, bertambah-tambah dalam kebaikan, bakal barokah. Yang ketiga, Allah akan berikan suatu kenyamanan, keberkahan. Sekarang sudah alhamdulillah di bulan Agustus ini mungkin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu anugerah. Lihat Pak, di dalam Undang-Undang 45, atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau tidak ada berkat kasih Allah tidak bisa. Sebab mayoritas kebanyakan menurut sejarah para pahlawan, termasuk banyak mayoritas umat Islam dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Abdul Munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujizu walau bi aksari suratin al-muta'abbadu bitilawati. Coba Pak bayangkan, Belanda, Portugis, Jepang, alat perangnya luar biasa canggih. Kita cuman babu runcing, betul nggak Pak? Betul Pak.
Indonesia pendek, kecil, cuman maburuncing. Kenapa bisa berhasil? Allahul mujallu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalamullah, Allah bisa menurunkan mukjizat, karomah Quran, Allah menurunkan kemuliaan. Alhamdulillah. Maka kita mudah-mudahan sebagai penerus estafet kita, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda sekarang, pemuda hari esok, mungkin kita seperti ini punya aja cucu, jaga, pelihara, manfaatkan supaya negeri kita aman sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, mencapai negara makmur, subur makmur. Kalau kita jaga akan dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Waktunya habis ini ya. 20 menit Pak. Walaupun sedikit bermanfaat. Kesimpulan pada hari ini, ingat kita itu hamba Allah, manusia yang bertakwa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah orang bermanfaat buat manusia. Artinya apa? Kita yang mampu, baik harta, tenaga, pikiran, manfaatkan buat orang lain. Di samping pribadi, orang bisa merasakan. Terutama yang kita rasakan kiri kanan, doa yatim, termasuk yang investasi oleh akhirat, itu akan memberikan suatu keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa sampaikan. Kekurangan, kelebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.